Halo, Sobat Tani. Kali ini saya sedang di lahan persawahan, mau melihat pertanian organik, tepatnya di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur. Kali ini saya ditemani oleh para pakar-pakarnya. Ini Mas Agung. Halo. Ini Mas Triyono, ini pakar organiknya. Tetap semangat, yuk ikuti terus keliling sawah pada organik. Tiga bersaudara. Yuk kita banyak bertanya ke pakarnya Mas Triyono selaku pembina pendamping pertanian organik. Monggo Mas Agung, mau bertanya apa ke Mas Triyono? Sudah siap belum? ini? Kalau melihat di sini itu banyak yang tertarik dengan organik. Berarti kalau kita hitung-hitung, pertanian organik atau petani yang menerapkan organik itu sebenarnya tidak rugi ya sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, mungkin budidayanya ada yang beda dengan yang konvensional biasa. Mulai dari pemupukan, cara penyemprotannya atau pestisida, atau mungkin cara-cara yang lain yang beda itu apa? Ada beberapa memang, jadi nggak semua beda. Jadi kalau kayak pengolahan lahan ya, dari persemaian lah, awal dari persemaian itu memang untuk ngolahan tetap sama, pakai traktor, pakai pacul istilahnya, pakai cangkul. Tapi untuk persemaian dari mulai benihnya memang sudah mengambil dari benih yang sudah organik. Gabahnya itu benihnya. Ya, benih gabah itu udah yang sebelumnya udah ditanam secara organik. Terus perlakuan setelah di persemaian, setelah tumbuh di persemaian memang tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Jadi dalam persemaian pun sudah dilakukan dengan secara organik dengan menggunakan pupuk kompos, dengan pupuk cair, dengan pestisida pun ya pestisida yang ramah lingkungan, pesnap istilahnya, nabati istilahnya seperti itu kalau memang ada serangan-serangan hama penyakit. Itu di persemaian. Nah, setelah nanti ditanam pindah itu kalau pengolahan hampir sama, maksudnya ya tetap di luku garu, cangkul sama. Cuma perlakuannya yang beda di awal sebelum tanam itu. Kalau organik biasanya menggunakan aplikasi dekomposer. Jadi mulai pengolahan ya, itu menggunakan mungkin sebelum pengolahan ya. Jadi sebelum pengolahan sudah dikasih dekomposer, nanti diolah, akhirnya dekomposer bekerja di lahan. Itu untuk paling awal. Bisa mol, bisa kelasnya ya dari yang sudah ada tersedia di toko juga banyak, M4 apa itu dari awal pengolahan lahan. Nah, setelah jadi tanam pindah biasanya ini tidak lupa juga biasanya kompos padat itu juga biasanya aplikasinya itu sekitar sebelum pupuk kandang, pupuk kompos itu yang padat biasanya sebelum pengolahan biasanya karena lebih mudah. Bisa juga sebelum tanam, setelah pengolahan, sebelum tanam bisa, tapi biasanya resikonya ya tanahnya sudah jadi ya, jadi lebih berat di tenaganya. Itu aplikasi untuk awal. Kemudian setelah tanam pindah biasanya setelah sekitar seminggu 7 hari itu mulai diaplikasikan POC. Mol bisa, POC bisa untuk pertumbuhan. Interval nanti biasanya minimal 10 hari, maksimal 15 hari interval jaraknya. Dari 7 hari, 10 hari, nanti 20 hari disemprot lagi 30 sampai 40 masa vegetatif. Ya. Nah, itu kalau umpama di masa vegetatif ada serangan hama penyakit, antisipasi dan pengendalinya biasanya ya menggunakan pesnap biasanya, tinggal yang muncul apa. Kalau
sekitar mungkin apa itu penggeret, apa ada jamur sebenarnya jarang sih, rata-rata ya yang masuknya itu untuk organik tetap mau itu kelasnya ya wereng itu juga masih mau di persemaian itu ya masih nggak memandang maksudnya organik itu wereng mau aja itu ada bisa dikendalikan dengan pestisida nabati. Terus gini Mas Tri, kan untuk menuju pertanian organik itu kan SDM-nya harus tahu dan mau. Terus apakah ada kejadian organik karena ada penurunan hasil atau mungkin ada sesuatu yang kurang apa itu istilah kurang sesuai dengan keinginan, akhirnya nggak mau lagi ke organik? Apakah hal-hal seperti itu ada? Ya namanya orang banyak, ada ya? Namanya orang banyak pasti banyak banyak penerimaannya macam-macam istilahnya. Ada yang menerima, ada yang separuh setengah menerima, ada yang menolak, itu pasti ada. Misalnya, tetap harus dimotivasi. Biasanya itu ini pengalaman pelatihan pelatihan biasanya ada 30 orang gitu biasanya pesertanya. Itu nanti pas rencana tindak lanjut yang mau menerapkan paling banyak 10 orang. 10 orang, 5 orang, ini pengalaman ini. Jadi memang nggak semua mau, maksudnya udah tahu pada pelatihan, tapi pas aplikasi rencana tindak lanjut tetap ya masing-masing akhirnya saya mau, yang satu lagi saya belum siap, ada yang seperti itu. Makanya memang waktu pelatihan pun disampaikan memang. Jadi ada di situ materi memang nanti ada perubahan produksi lebih rendah produksinya. Makanya harus memikirkan ekonomi rumah tangga. Jadi jangan sampai gara-gara ikut organik akhirnya rumah tangga jadi goncang karena penurunan pendapatan. Makanya harus hati-hati, harus mempertimbangkan ekonomi rumah tangga juga. Kalau memang lahannya itu memang terbatas, yang penting nyoba. Itu yang paling penting, nyoba dulu seberapapun luasannya. Jadi umpama lahannya 0,15, 0,20, ya udah 0,5 yang diorganik, yang lain masih kimia, supaya tidak terjadi kegoncangan hasil pendapatan akhirnya berujung di istilahnya rumah tangganya malah gerundel lah kan. Di rumah kan ini yang ngengkel organik kan yang suaminya, lah istrinya kan belum. Nah itu ya mungkin memang kalau bisa kompak suami istri ya itu lebih bagus. Tapi rata-rata kan yang terjun kebutuhan dapur. Nah, yang terjun di sawah itu yang suaminya, sementara istrinya di rumah mengharapkan hasil dari sawah. Nah itu kalau ada penurunan hasil akhirnya pendapatan berkurang. Ya istri yang kadang ya ini gerundel itulah istilahnya ya. Itu makanya harus hati-hati. Memang juga tidak ada pemaksaan dalam kegiatan organik, jadi dengan kesadaran. Makanya yang penting mau nyoba seberapapun luasnya. Jadi nanti kalau berani nyoba itu memang akhirnya dari hasil pelatihan itu bisa diterapkan. Yang kedua praktek memang, jadi ternyata seperti ini, ada perbedaan. Kalau organik seperti ini perkembangannya, kalau yang masih kimia seperti ini, masalah pertumbuhannya, masalah serangan hama penyakit, terus terakhir masalah hasilnya, itu mungkin seperti itu. Kalau mulai awal dari kita tanam padi yang organik itu, pencampuran masuknya pupuk padat itu 1 hektar kira-kira berapa ton? Sebenarnya ini secara teori, itu memang kan kita itu memupuk itu kan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi kan seberapa jumlahnya itu kalau cukup berarti nanti pertumbuhannya bisa normal dari tingginya, dari anakannya, dari mungkin warna daunnya. Tapi kalau itu nutrisinya tidak cukup, akhirnya ada kekurangan unsur hara, akhirnya munculnya anaknya berkurang, mungkin ketinggiannya lebih rendah, mungkin warnanya juga hijaunya tidak hijau tua tapi hijaunya hijau pupus. Itu indikasi kan itu. Ada mitra mungkin mitra untuk penjualan hasil, misalnya kan
ini tidak dijual gabah ya, dijual beras. Mungkin ada mitra khusus yang untuk penjualan beras sehingga petani nggak kesulitan untuk menjualnya itu. Sebetulnya gini, saya kan memang dari awal ya, dari nol mengikuti mendampingi petani organik di Desa Ngoplo memang harus mencari pasar sendiri. Jadi nyun sewu dinas atau petugas itu hanya ikut membantu, memfasilitasi istilahnya. Kalau ada pameran, ya udah mari ikut di pameran. Akhirnya kan memperkenalkan produk organik di pameran itu dari pameran ke pameran, maksudnya lingkupnya di Ngawi sendiri, kadang luar Ngawi lingkup provinsi, kadang bisa lingkup nasional. Itu sangat membantu untuk memperkenalkan produk organik ke masyarakat. Memang kalau dulu memang awal-awal pernah tuh ada ini untuk boomingnya, untuk ramenya memang ya ada ini apa itu kayak program harga murah lah istilahnya, dijual murah ya, bebasan murah itu karena memang ada perbedaan harga dengan yang beras konvensional. Memang cuma ya di situ masyarakat itu sebenarnya belum cukup paham organik ya opo toh. Akhirnya kan waktu pameran pun kan kita petani buka stand jual beras, akhirnya dari pengunjung ada yang bertanya organik seperti apa pertanian organik itu. Jadi akhirnya dijelaskan organik seperti ini. Akhirnya ya dengan informasi dari di stand dari petani ke pengunjung, akhirnya pengunjung jadi tahu bahwa meskipun harganya itu mahal tapi memang di situ ada manfaat yang lebih, yaitu lebih sehat karena bebas dari bahan kimia, dari rasa juga ada, rasanya lebih tahan lama, dari ketahanan juga. Itu akhirnya dari situ muncul tadi sekali nyoba, akhirnya kok beda enak, akhirnya menjadi pelanggan akhirnya. Itu cara membentuk pasar. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong langsung menjual sekian ton, itu nggak bisa. Memang dari nol 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo akhirnya bertambah terus, akhirnya bisa menghabiskan stok. Kalau sekarang kemarin itu memang sampai dari panen terus produknya dijual, sebelum panen udah habis stoknya, jadi kurang stok akhirnya kemarin tuh. Kalau untuk varietas bagaimana itu? Apakah varietas khusus untuk yang ditanam padi organiknya atau semua varietas itu sama bisa ditanam menggunakan sistem organik? Sebenarnya semua bisa untuk diorganik, cuma karena pengaruh dari nanti di pemasaran, terus nanti harga jual berasnya, akhirnya kebanyakan petani itu mengambil yang punya nilai lebih harganya. Dari bahannya, dari berasnya memang punya nilai lebih, biasanya mengambilnya yang ada aromanya, aromatik, yaitu antara beras mentek wangi, mentek susu, terus ada yang beras-beras lain yang aromatik itu memang lebih bisa mendongkrak harga. Memang untuk beras yang biasa pun kalau wangi tetap lebih tinggi, apalagi di organik. Akhirnya yang pelanggan pun, konsumen pun tidak rugi, maksudnya dengan membeli beras yang berbeda, yang kualitasnya bagus dengan harga yang berbeda, yang lebih mahal dari yang beras biasa. Demikian tadi Sobat Tani, banyak sekali penjelasan dari Mas Triyono, banyak harapan sekaligus tak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tapi bagaimanapun besarnya tantangan, tetap menuju pertanian yang organik, ramah lingkungan. Terima kasih banyak Mas Triyono, Mas Agung. Ngawi menuju organik. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita mencari petaninya. Yuk, kalau ketemu kita tanah yang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.